Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menggunakan ilmu statistika dalam membuat laporan penjualan dari data yang ada. Contohnya misalnya kita melihat seperti ini. Kita punya data mentah seperti ini ya, data mentah harian, penjualan harian, mulai dari kode order, tanggal, bulan, kode customer, nama customer, kategori customer, dia consumer kah, corporate kah, atau home office. Kemudian ada provinsi ya, bukan kota. Provinsi. Ada provinsi, kemudian kategori produk, subkategori, nama produk, penjualan, sama jumlah. Nah, ini yang akan kita laporkan dengan menggunakan Google Slide seperti itu dan akan terhubung langsung dengan Google Spreadsheet-nya kita. Nah, yang pertama kita akan membuat pencapaian target. Nah, kita akan membuat kita akan membuat dua bentuk, ada tabel sama grafiknya. Contohnya seperti ini. Anggap saja ini adalah data kita, data awalnya kita. Saya hapus ini, kita mulai dari awal. Nah, dari data awal ini kita blok semua. Jadi, untuk menggunakan data ini, untuk terhubung ke sini, nantinya kita tinggal copy dari sini ke sini. Jadi, dia langsung terkonek. Nah, untuk menggunakannya, kita menggunakan pivot table seperti ini. Kita sisipkan, kemudian blok semua ya, kemudian tabel pivot. Kemudian di sini teman-teman bisa hapus ke seluruh L ya. Kemudian buat di sheet baru seperti ini. Seluruh L, jadi kalau nanti ada L baru dia akan tetap terhitung. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lebih dari 971 baris ke bawah, nah ditambah sini dihapus saja dan di enter. Nah, selanjutnya kan yang pertama kita itu akan membuat target pencapaian. Target capaian misalnya target capaian bulanan. Misalnya target capaian bulanan itu kita masukkan bulan di bagian baris, kemudian penjualan di bagian nilai. Jadi kita dapatkan penjualan seperti ini. Penjualan seperti ini. Nah, untuk membuat diagramnya nanti, di sini tidak perlu ada, jadi kita hapus saja, tampilkan total di non checklist. Nah, di sini kan ada 0, supaya dia terhapus kita buat filter. Kita masuk di bagian bulan, kemudian di sini kita filter dia kosongnya itu di non checklist ya, di unchecklist. Kemudian dia akan seperti ini, dia akan tersusun mulai dari bulan 1 sampai bulan 11. Nah, ini teman-teman bisa ubah. Ini kan otomatis, nanti kalau ada misalnya bulan 12 dia akan bertambah ke bawah. Nah, kalau di sini teman-teman bisa buat target. Misalnya target bulanannya itu 15 miliar. 123 123 3 123. Sudah cocok kah ini? 15 miliar ya. Cocok 15 miliar untuk target hariannya. Nah, di sini kan nanti ada bulan 12 di sini. Di sini masih kosong. Jadi biarkan seperti ini, teman-teman bisa edit seperti ini. Misalnya tulisannya warna putih, kemudian background tulisannya kita isi menjadi warna biru seperti ini. Kemudian rata tengah seperti ini. Kemudian kita ini kan ini kita mau copy ya. Kita mau mengkopinya. Jadi seperti ini. Ctrl C. Oh, teman-teman bisa tambah di sini 12. Oke, tambah 12. Atau begini, teman-teman bisa di sini dihapus ya. Dihapus supaya bagus. Kita tambah memang di bagian bawah sini. Bulan 12-nya. Jadi sudah ada bulan 12 meskipun nanti kosong ya. Jadi pivot table-nya akan seperti ini. Oh, belum. Di sini teman-teman harus turunkan. Oke, jadi sudah terbaca 12, jadi dia akan muncul seperti ini. Kita enter dulu ya. Kita sudah tambah 12, apakah sudah muncul 12-nya juga? Kenapa tidak muncul? Oh, kita edit. Tunggu ya, ini sementara proses. Kita edit dulu bagian pivot table-nya. Kok ini tidak jadi pivot table ya? Oke, kita ulang dulu ya. Kita hapus ini.
Oh, dia berubah bukan menjadi pivot table, teman-teman. Oke, misalnya ini kita Ctrl A, kemudian sisipkan, kemudian pivot table, bisa sheet yang sudah ada di sheet ini, kita tempel di sini, kemudian kita ini sampai mana ya? Sampai L di sini pakai ini C, Ctrl V, klik OK, buat sorry ini dulu, kita blok, kemudian sisipkan tabel pivot yang sudah ada, kemudian ke sini misalnya ini, kemudian kita klik OK, klik buat, kita masukkan bulan di baris, kemudian penjualan dinilai. Nah, ini sudah ada 12 ya. Kemudian di sini kita masukkan target, kemudian misalnya targetnya 15 miliar, 123, 123, 123. Oke, kemudian kita enter ke bawah. Nah, ini supaya tidak muncul, kita hapus ke sini. Nah, bisa juga teman-teman gunakan untuk tabel ya, zoomnya, supaya nanti bisa teman-teman lihat pencapaiannya. Nah, ini yang bergerak nantinya khusus untuk tabel saja ya, untuk tabel, bukan untuk diagram, supaya lebih cantik. Kita seperti ini, kita tulis ini total, kita begini, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini, kemudian Ctrl V, tautkan ke spreadsheet. Nah, ini kita tautkan. Kalau ditautkan nanti pada saat di sini berubah, di sini juga akan berubah seperti itu. Tempel. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa edit. Ini ya. Tunggal. Kemudian teman-teman bisa edit. Sorry. Total. Nah, seperti ini ya. Kita hapus ini dulu. Kita geser ke sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan ini supaya lebih mudah. Saya copy ya ke sini untuk dibuat diagramnya. Untuk membuat diagramnya, kita tidak munculkan bagian total. Oke, kita tidak munculkan bagian total. Kemudian kita edit di sini menjadi penjualan saja. Kemudian kita buat diagramnya, ini di blok, kemudian sisipkan, kemudian diagram. Nanti diagramnya muncul diagram garis seperti ini. Ini penjualan yang warna biru, semuanya di atas target, kemudian garis merah ini target. Teman-teman juga bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Oke, jadi garis target misalnya kita gunakan ini. Nah, ini yang akan kita copy ke sini. Seperti ini. Ini akan kita gunakan ya. Misalnya kita edit, ini dihapus. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus penjualan. Ini untuk latar belakangnya edit diagram, kemudian gaya diagram. Latar belakangnya itu tidak ada, jadi seperti ini supaya nanti bisa disesuaikan di bagian sana. Disimpan di sini aja. Oke, misalnya kita perkecil sedikit. Di sini terlihat di bulan 12 belum ada ya, seperti ini. Nah, bisa kita lihat bagaimana keadaannya. Nah, ini bisa kita Ctrl C, misalnya warnanya tidak usah diubah ya. Kemudian di sini Ctrl V, terapkan ke spreadsheet, oke, seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya, teman-teman bisa melihat gambarannya, ritmenya. Oh, ternyata di hampir sama semua ya penjualan di setiap bulannya. Nah, kita tunggu untuk bulan 12-nya yang belum ada. Karena hanya 2 yang menipis dari target, semuanya rata-rata
di atas target. Seperti itu, yang nipis itu 2 dan 4. Nah, teman-teman bisa tambahkan, saya sudah buat contoh pelaporannya, misalnya tambahkan kata-kata misalnya seperti ini. Misalnya kita copy yang ini, Ctrl C, Ctrl V, kita copy ini ke sini, misalnya target setiap bulan tercapai. Misalnya kita ubah tulisannya menjadi lebih kecil, kemudian dia warna hitam, tercapai. Nah, bisa ditambah kata-kata, kita tambah ke sini, rata penjualan adalah semua penjualan melampaui target bulanan. Ini cuma jadi catatan saja. Kemudian ini ya seperti itu. Nah, untuk tabel ini sudah bisa. Nah, misalnya nanti pada saat di sini sudah tertambah bulan 12, saya sudah siapkan. Misalnya kita sudah punya data bulan 12, misalnya saya copy misalnya sedikit saja ya. Intinya sudah ada penjualan bulan 12. Kita masukkan ke sini. Ctrl V. Sini 12 juga sudah terisi. Di sini juga sudah terisi. Dan di sini belum terisi, tapi ini bisa diupdate, perbarui. Jadi dia sudah langsung terisi. Di sini juga langsung bisa diperbarui seperti ini. Oke teman-teman, itu cara mudahnya untuk membuat pencapaian target atau grafik pencapaian target atau tabel pencapaian target penjualan yang dikaitkan langsung dengan Google Sheet dari Google Sheet ke Google Slide. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat ritme penjualan harian. Tentunya menggunakan diagram apa? Diagram garis. Jangan lupa diberikan dukungan pada video ini, like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya. Kita next ke video selanjutnya. Dadah!